Ada 3 hal yang memang menjadi kebiasaan kita sebagai rakyat Indonesia menghasilkan uang atau mempertahankan hidup. Pertama, orang menghasilkan uang dengan tenaganya. Salah satunya di bidang jasa, buruh bangunan, ojek online, bengkel, tambal ban, dan banyak aktivitas lain yang tentu katakanlah mengandalkan tenaga. Ada juga yang menghasilkan uang dengan pikirannya, seperti misalkan guru, dosen, dan orang-orang yang berada di perkantoran. Bagaimana dia memaksimalkan pikirannya untuk bisa membangun sesuatu atau bisa menghasilkan sesuatu yang akhirnya dia dibayar. Ini adalah termasuk kategori orang yang menghasilkan uang dengan pikirannya. Ada juga orang yang menghasilkan uang dengan uang. Nah, ini yang disebut investasi. Mengeluarkan uang untuk bagaimana mendapatkan uang. Seperti kita ketahui, ketika misalkan bahwa ada seseorang yang akan membangun sebuah usaha, lantas modalnya kurang, maka kita mencari siapa yang nanti akan bisa melengkapi atau memenuhi kebutuhan modal. Nah, di situ kita terjadi yang namanya investasi. Orang meminjamkan uang untuk sesuatu hal usaha, dan di situ terjadinya bagi hasil. Baru kemarin ini kita mengetahui kemunduran pimpinan OJK dan Bursa Efek Indonesia. Ini sangat mengejutkan. Ketika mereka mundur, apa efeknya? Kita ketahui bagaimana investasi, baik investasi asing ataupun investasi lokal, ini dikelola oleh 3 lembaga. Ada Bank BI, ada juga Bursa Efek Indonesia, dan OJK. 3 lembaga ini menjadi penting karena mereka bagaimana menciptakan sirkulasi ekonomi yang baik, bagaimana menciptakan kestabilan yang baik, dan bagaimana katakanlah mereka memihak pada pertumbuhan perekonomian yang ada di negara Indonesia. Tentu ini tugasnya pun juga tidak gampang. Investasi asing bagaimana nyaman berinvestasi di negara kita, investasi lokal juga merasa mereka juga nyaman untuk menginvestasikan uangnya atau hartanya di lembaga negara. Jika investasi asing diambil dan Indonesia tidak menegosiasikan dan tidak meyakinkan ulang kepada MSCI dengan cara mereka harus mengundurkan diri dari Bursa Efek Indonesia dan OJK, lantas apalagi yang harus diperbuat oleh negara kita? Apakah langkah ini menjadi langkah benar, ataukah langkah ini juga menjadi langkah yang menurut kita ini tidak pasti? Morgan Stanley Capital International atau bisa disingkat MSCI menginginkan bahwa negara Indonesia ini harus sehat investasinya, harus sehat perekonomiannya, karena ada beberapa indikasi yang secara langsung terlihat oleh MSCI. 7% yang harusnya diberikan terhadap publik, ini yang terjadi. Ada beberapa perusahaan yang tidak memberikan 7% ini terhadap publik, maka dianggap tidak sehat penginvestasian di negara ini. Ada yang memang 3% itu harusnya milik publik, ini dikuasai oleh segelintiran orang. Tentu ya kerabatnya, saudaranya, ataupun pemilik perusahaan yang investasikan banyak. Ini yang disebut investasi yang tidak sehat. Ketika investasi tidak sehat, maka MSCI meragukan investasi di negara Indonesia. Ketika diragukan investasi di negara Indonesia, maka kapanpun, di waktu kondisi apapun, MSCI punya otoritas untuk mencabut investasinya di negara Indonesia. Bahkan MSCI menyampaikan bahwa negara Indonesia tergolong negara yang bukan berkembang lagi, maka negara yang memang katakanlah menjadi grade ketiga, negara yang tidak menarik untuk dijadikan sebagai negara investasi. Hal inilah yang tentu mengakibatkan bahwa Bursa Efek Indonesia dan OJK mereka mengundurkan diri. Ini bagian dari lobby yang saya pahami. Bagian dari lobby bahwa negara Indonesia untuk tidak diturunkan grade-nya, maka Indonesia menjamin bahwa kami akan siap memperbaiki perekonomian yang ada di Indonesia. Dengan salah satu dalih adalah memecat
atau mereka harus mundur dari jabatan mereka. MSCI ini memang tidak semua sektor yang ada di Indonesia mereka full membiayai, full menginvestasikan. Ada beberapa kategori yang juga tidak bisa mereka masuk. Salah satunya adalah di perbankan. Perbankan ini memang tidak masuk investasi asing secara keseluruhan. Maka yang tadi saya sudah sampaikan, di perbankan ini ada 30% investasi asing, 53% investasi negara kita, dan 17% kurang lebih adalah investasi rakyat Indonesia. Kenapa ada terbagi kategori itu? Bahkan MSCI menyampaikan untuk negara Indonesia mampu nggak sampai 15%. Investasi publik bisa dinikmati sampai 15%. Hal ini sudah diperingati oleh MSCI dari tahun yang lalu, tapi sampai sekarang angkanya masih di 7%. Dan itu pun ditemukan beberapa perusahaan yang memang 7% tidak diberikan terhadap publik. Bahkan ada juga perusahaan yang sampai 4% itu dimiliki oleh keluarganya dan kerabatnya. Hal inilah yang menjadi polemik dan dinamika di negara Indonesia terkait tentang persoalan ekonomi. Kita akan bahas kenapa kemunduran OJK dan Bursa Efek Indonesia ini bisa terjadi. Karena memang kita ketahui ada dua hal yang memfaktorinya. Sebuah perusahaan, ada perusahaan yang bersifatnya privat, ada perusahaan yang bersifatnya terbuka. Perusahaan yang bersifatnya privat, salah satunya misalkan seperti kita punya 2 teman atau 3 teman ingin membangun sebuah usaha, maka modal itu kita kumpulkan hanya untuk 3 orang saja, dan kita merencanakan dan kita realisasikan, maka pembagian keuntungannya pun hanya untuk 3 orang saja. Itu adalah salah satu contoh yang privat. Jadi tidak membuka investasi bagi orang lain. Ada kategori investasi terbuka. Investasi terbuka ini modalnya sudah ada, bahkan mungkin jumlahnya tidak sedikit. Akan tetapi ini juga masih membutuhkan suntikan modal, maka ini juga harus dibuka untuk umum. Nah, dibuka untuk umum tuh salah satunya adalah investasi asing. Itulah yang mengakibatkan bahwa kenapa asing ini bisa menginvestorkan anggarannya terhadap negara kita. Maka kita harus pahami ada 3 hal yang melatar belakangi atau mempengaruhi dalam struktural saham. Emiten ini adalah perusahaan besar yang tahapnya sudah besar dan ini tergolong juga harus melakukan investasi bersifatnya terbuka. Nah, emiten ini juga di Indonesia ada 900 yang terdaftar untuk bisa melakukan investasi terbuka. Nah, salah satunya dari 900 itu adalahnya perbankan. Perbankan yang memang selama ini dibiayai oleh negara ada 4 platform. Pertama BRI, Mandiri, dan BNI. Ini yang tentu masuk dalam kategori untuk emiten, yaitu membuka saham untuk publik, membuka saham untuk banyak orang. Sekuritas ini adalah sebuah sistem turunan dari emiten. Artinya sebuah perusahaan harus punya sistem bagaimana manajemen yang baik, pengelolaan yang baik, tentu juga pembagian saham yang baik, termasuk juga pembagian keuntungan yang sangat terbuka dan transparan. Saham ini menjadi sebuah produk. Seperti yang kita ketahui adalah adanya lot. Bagi kita yang sudah menginvestasikan itu bisa mendapatkan bagi hasil atau dikatakan dividen. Dividen ini pembagian hasil dari apa yang sudah direncanakan sebuah perusahaan dan dijanjikan oleh sebuah perusahaan. Maka setiap orang yang katakanlah sudah punya lot atau investasi saham itu bisa mendapatkan pembagian hasil atau dividen. Nah, makanya ketika kita mendapatkan penghasilan dari menginvestasikan di sebuah perusahaan, itu tidaklah serta-merta kita langsung mendapatkan dari perusahaan itu. Itu harus dulu masuk ke Bursa Efek Indonesia. Di Bursa Efek Indonesia itu dipastikan benarkah datanya, benarkah perusahaannya, benarkah keuntungannya. Nah, dari situ barulah masuk ke kita, barulah masuk kepada
investor atau kita sebagai investor, apa yang menjadi keuntungan dari menginvestasikan kita di sebuah perusahaan. Inilah yang tentu bagaimana peran pentingnya Bursa Efek Indonesia. Inilah yang akan berdampak pada negara Indonesia. Ketika investasi asing diambil, tentu permodalan akan kurang. Ketika modal akan kurang, tentu pun juga harga barang akan naik. Maka kita sebagai masyarakat, daya beli menjadi kurang karena memang harganya melambung tinggi. Yang selanjutnya bahwa akan terjadi inflasi yang sangat dominan. Hal inilah yang tentu peran negara di sini bagaimana mampu menstabilkan situasi yang terjadi, bagaimana menyeimbangkan dari apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dengan apa yang bisa disajikan perannya oleh pemerintah. Negara kita untuk membangun ekonomi, dia tidak bisa berdiri sendiri, harus kolaborasi dengan negara yang lain, harus ikut asosiasi-asosiasi yang dibentuk oleh negara-negara yang lain, seperti misalkan PBB dan yang lainnya. Menurut keyakinan saya, bahwa apa yang dilakukan oleh Prabowo masuk perdamaian Israel, itu bukan hanya semata-mata dia pro saja terhadap kebutuhan perdamaian, akan tetapi menjaga relasi. Karena MSCI salah satunya berkantor di Amerika. Hal ini yang tentu bagaimana negosiasi untuk menciptakan iklim perekonomian di Indonesia yang stabil. Kita tidak bisa hanya melihat pada satu segmen saja, akan tetapi ada segmen lain pun yang harus kita perhatikan. Memang betul bahwa Palestina adalah bagian penting dari negara kita untuk bisa mendorong kemerdekaan Palestina. Akan tetapi kita harus ketahui bahwa negara kita pun juga butuh berkembang dan negara kita pun juga butuh hal-hal yang bersifatnya pasti. Karena negara hadir, berdiri, tidak hanya satu negara saja, maka tentu hal ini yang dilakukan oleh Prabowo ketika kemarin masuk ke wilayahnya Trump, ini hanya bagian dari negosiasi saja. Ini yang saya pahami. Aku hanya ingin ketenangan, bukan rumah, uang, atau ketenaran. Aku